Sadil Ramdhani is blue, rumor tahunan itu akhirnya jadi kenyataan, Persib umumkan pemain masuk. Bobotoh akhirnya melihat Persib Bandung mengumumkan pemain yang didatangkan menjelang musim baru, setelah melepas 11 pemain. Sadil Ramdhani menjadi pemain pertama yang mendapat ucapan Wilujeng Sumping. Sadil Ramdhani diumumkan melalui cara yang berbeda. Seperti tanda-tanda sebelumnya, video pengumumannya ditampilkan melalui Videotron yang membuat beberapa bobotoh melakukan nonton bareng. Bukan itu saja, kedatangan mantan pemain Timnas Indonesia melalui Instagram Persib Bandung, Rabu, tanggal 11 Mei tahun 2025. Bukan sekadar pulang ke Indonesia, tapi ia datang untuk membawa pengalaman dan harapan baru bersama tagar Persib. Wilujeng Sumping Sadil Ramdhani. Mari kita buat sejarah indah di Bandung, kata kapten di video tersebut. Sebenarnya, Sadil sudah lama menjadi perbincangan di dunia maya bakal berlabuh di Persib Bandung. Bobotoh pun semringah, mereka welcome terhadap pemain yang sempat bermain di Liga Malaysia. Pertemuan antara Sadil dan Aditya Putra Herawan Deputi CEO PT PBB, yang diunggah di Instagram menjadi perhatian bobotoh kala itu. Bobotoh pun banyak yang berharap pemain ini bisa berlabuh di Persib Bandung. Adapun kabar kedatangan Sadil ke Persib Bandung memang seakan sudah menjadi rumor tahunan saat era bursa transfer dimulai. Sudah beberapa kali Sadil dikaitkan dengan Persib Bandung dari musim ke musim, namun tidak pernah terwujud nyata. Namun, rumor kedatangan Sadil beberapa waktu lalu diperkuat dengan kehadirannya di kota Bandung yang terciduk oleh para bobotoh. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan, mengucap syukur setelah berhasil mendatangkan Sadil. Alhamdulillah jadi kenyataan. Sadil ini rekomendasi Bojan Hodak dan kita sudah approve Sadil dari akhir tahun lalu, dan alhamdulillah Sadil bisa merapat ke Bandung ya, ujar Aditya di Geraha Persib Rabu tanggal 11 Juni tahun 2025. Aditya mengaku bersyukur bisa mewujudkan harapan dari bobotoh dan juga ekspektasi dari Hodak. 3 musim kontrak dengan Sadil, kata Aditya. Aditya pun menjelaskan, mengapa pihaknya mengontrak pemain timnas asal Sulawesi Tenggara ini selama 3 tahun. Dia pemain muda, masih bisa berkembang, kami ingin nge-keep dia selama mungkin, jadi kami pikir 3 tahun juga durasi yang cukup, ujar dia. Ternyata pengumuman Sadil yang ditunggu Adam Alis bukan sekedar video pengumuman Sadil. Tapi memang ada campur tangan Adam Alis, akhirnya Sadil resmi dikontrak Persib. Ia termasuk ada peran Adam Alis karena dia temannya, jadi dia banyak ngobrol sama Sadil untuk datang ke Bandung, tuturnya. Sadil Ramdhani ungkap alasan gabung Persib Bandung. Sadil Ramdhani resmi menjadi rekrutan pertama Persib Bandung di bursa transfer musim ini. Winger berusia 26 tahun itu menjelaskan alasan dibalik kepindahannya ke klub asal Kota Kembang. Dalam pernyataan di situs resmi Persib Rabu, Sadil menuturkan bahwa keputusannya menerima tawaran tersebut tak lepas dari restu sang ibu. Semua karena restu dari ibu saya. Ibu langsung memberikan keputusan saya untuk bergabung dengan Persib. Apalagi ibu juga sudah senang dengan Persib sebelumnya. Sebab Persib memang tim yang sangat besar di Indonesia. Jadi keputusan saya sangat bulat untuk berada di sini, kata Sadil. Ia mengaku merasa terhormat mendapat kesempatan berseragam Persib, terutama setelah kontraknya bersama Sabah FC berakhir. Tanpa pikir panjang, ia langsung menyambut pinangan dari klub dengan sejarah dan basis supporter besar tersebut. Kebanggaan pribadi juga dirasakannya karena sejak kecil sudah mengenal Persib sebagai tim besar yang tampil di layar kaca. Dulu, saya dan teman-teman di kampung halaman melihat Persib itu tim yang sangat besar. Kami hanya melihat pemain-pemain besar seperti Bang Atep yang bermain di Persib lewat tayangan Liga Indonesia di TV. Jadi, satu kebanggaan untuk saya bisa berada di Persib sekarang, pungkasnya.
Sadil, yang lahir di Raha, Sulawesi Tenggara pada tanggal 2 Januari tahun 1999, menandatangani kontrak selama 3 tahun bersama Maung Bandung. Ia sebelumnya sempat membela Persela Lamongan sebelum berkarir di Malaysia. Respon Bojan Hodak saat Beckham Putra starter vs Jepang. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak ikut angkat bicara soal penampilan Beckham Putra Nugraha saat membela timnas Indonesia melawan Jepang. Kedua tim bersua pada laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa tanggal 10 Juni tahun 2025. Pertandingan yang berlangsung di Suita City Stadium Osaka itu menyisakan duka bagi skuad Garuda, karena harus menelan kekalahan telak 0-6. Meski begitu, Beckham mendapat sorotan positif karena dipercaya tampil sebagai starter dan bermain selama 45 menit di babak pertama. Namun menariknya, Bojan Hodak mengaku tidak menonton langsung laga tersebut. "Saya sedang berlibur di Kepulauan Kroasia, jadi beberapa hari terakhir tidak sempat menonton TV. Tapi bagus Beckham jadi starter, ini penting untuk meningkatkan kepercayaan dirinya ke depan," ujar Bojan, Rabu, tanggal 11 Juni tahun 2025. Kekalahan telak dari Jepang membuat banyak pihak menyoroti perbedaan kualitas antara kedua tim. Bojan Hodak menyebut Jepang jauh lebih unggul dalam banyak aspek, khususnya dalam hal pelatihan pemain muda. Perkembangan pemain muda mereka berbeda jauh. Jepang membangun banyak pemain muda hebat, liga usia muda mereka sangat kuat bahkan setara dengan level Eropa. Itu yang membuat mereka jauh di atas kita, jelas pelatih asal Kroasia tersebut. Saat ditanya soal peluang timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia, Bojan belum bisa memberikan prediksi pasti karena belum tahu siapa lawan-lawan yang akan dihadapi. "Saya belum tahu siapa saja yang akan satu grup dengan Indonesia, tapi saya rasa tim-tim lain punya level permainan yang cukup seimbang," katanya. Meski begitu, pelatih yang sukses membawa Persib ke papan atas Liga 1 ini tetap optimis. "Saya yakin Indonesia masih punya peluang untuk melaju lebih jauh," ucapnya.